wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semua. Baik. Semangat. Semangat. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Dan hari ini kita bisa menjalankan aktivitas kita, menjalankan kewajiban kita, yaitu talabul ilmi. Oleh karena itu Bapak harap kita jangan lupa satu hal yang penting, yaitu niat belajar ya. Kalau kalian lupa dari niat, sekarang niat belajar menuntut ilmu agar apa yang kalian jalani ini mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan silakan untuk berdoa. Duduk siap. Sebelum belajar marilah kita berdoa mulai. Hari ini kita absen. Berapa orang yang nggak hadir? Dua orang. Siapa aja? Iksan. Kenapa Iksan? Oke. Udah berapa hari? 3 hari. Kemudian siapa lagi? Fahmi. Kenapa Fahmi? Sakit. Udah berapa hari? 2 hari. Jadi sebagai tujuan dari pembelajaran ini adalah diharapkan kalian dapat menghubungkan berbagai peristiwa pada masa atau dalam proses lahirnya Daulah Abbasiyah. Karena sudah menjadi barang tentu sesuatu terjadi itu ada musabab, ada awalnya. Kemudian secara prosesnya di situ ada masa perkembangan, masa kemajuan, dan ada juga masa kemunduran dan ada masa kehancuran, gitu ya. Itu kalian nanti harus bisa memahami hal ini. Kemudian yang nomor 2 adalah peserta didik dapat mengidentifikasi khalifah-khalifah yang berprestasi ya di dinasti Abbasiyah ini. Karena dinasti Abbasiyah ini adalah suatu kekuasaan yang terjadi di dunia Islam, itu waktunya sangat panjang. Nah, jadi untuk lebih bisa kalian memahami mengenai bagaimana peradaban di sini, nanti kita akan tayangkan video. Silakan kalian amati, perhatikan, kemudian kalian ada hal-hal, jika ada hal-hal yang memang sudah dipahami, kalian tulis untuk nanti didiskusikan. Kemudian secara kelompok nanti kalian bikin suatu kesimpulan dari hasil tayangan yang kita lihat, ya, seperti itu. Jadi ikuti apa yang ditampilkan agar bisa kalian pahami dan kalian bisa baik. Untuk mempersingkat, kita lihat tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Mapda TV dalam rubrik Islamic Flash Info. Pada kesempatan ini kami akan membahas tentang Harun ar-Rasyid, khalifah terbaik pada masa dinasti Abbasiyah. Salah satu tokoh besar umat ini yang berhasil membuat Romawi menundukkan kepala karena wibawanya adalah Al-Khalifah Al-Mujahid Harun ar-Rasyid rahimahumullah. Seorang laki-laki mulia yang lagi-lagi dikaburkan sejarahnya dan dibunuh karakternya oleh orang-orang yang membenci Islam, orang kafir dan membenci kaum muslimin. Sekali lagi kita ditipu dan dibuat buta akan sejarah kejayaan Islam itu sendiri. Ia digambarkan sebagai seorang pemabuk yang gila, laki-laki hidung belang dengan banyak selir, pemimpin kejam dan zolim. Padahal dia adalah khalifah terbaik di Daulah Abbasiyah. Ia seorang mujahid, pemimpin yang perhatian terhadap ilmu dan ulama, dan keutamaan lainnya. Mungkin inilah yang menyebabkan fitnah dihembuskan. Ia digambarkan sebagai pemimpin yang tak bertanggung jawab. Di sampingnya hanya ada khomer dan pemabuk.
Dibuatlah kisah-kisah palsu dan hikayat-hikayat dusta untuk mendukung fitnah itu. Ibnu Khalkan berkata, Harun ar-Rasyid termasuk khalifah yang paling mulia dan raja yang paling melayani. Ia berhaji, berjihad, berperang, pemberani, dan cerdas. Dikutip dalam Syiar A'lam Nubula Juz 7 Al-Rasyid. Kunyahnya atau nama panggilan adalah Abu Ja'far. Sedangkan nama dan nasabnya adalah Harun bin Al-Mahdi Muhammad bin Al-Mansur Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas Al-Quraisy Al-Hishami Al-Hashimi Al-Abbasi. Jadi ia adalah seorang Quraisy, salah satu kabilah dengan Nabi Muhammad SAW dan keturunan dari paman Nabi Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu an. Harun ar-Rasyid dilahirkan pada tahun 148 Hijriah di kota Roy. Kala itu ayahnya menjadi pemimpin wilayah Roy dan Khorasan. Ibunya adalah Al-Khayziran, nama panggilannya adalah Ummul Hadi. Sejak kecil Harun ar-Rasyid telah memiliki sifat istimewa seperti pemberani dan kuat. Sifat ini menjadikannya sangat layak sebagai suksesor ayahnya saat ia berusia 20 tahun. Harun ar-Rasyid menjabat khalifah Daulah Abbasiyah menggantikan ayahnya Al-Mahdi. Pengangkatannya terjadi pada malam Sabtu tanggal 16 Rabiul Awal 170 Hijriah. Jabatan tertinggi Daulah Abbasiyah itu ia duduki hingga bulan Jumadil Akhir 194 Hijriah. Saat menjabat khalifah, umurnya baru menginjak 25 tahun. Ia memiliki panggilan yaitu Abu Musa, namun orang memanggilnya dengan Abu Ja'far, khalifah yang soleh. Al-Khatib Al-Baghdadi menyebutkan dalam Tarikh Baghdad, sebagian sahabat Harun bercerita bahwa ia sholat setiap hari sebanyak 100 rakaat. Hal itu ia lakukan dengan istiqomah hingga wafat, kecuali ada sebab yang menghalanginya. Ia bersedekah dengan mendermakan 1000 dirham setiap hari. Apabila ia menunaikan haji, turut serta bersamanya 100 ahli fikih atau ulama dan anak-anak mereka. Jika ia tidak berhaji, maka ia menghajikan 300 orang dengan bekal baju besi, kiswah, dan yang lainnya. Al-Masudi mencatat tahun-tahun di mana Harun ar-Rasyid menunaikan ibadah haji. Baik, demikian materi yang sudah ditayangkan di video tadi. Nah, sekarang saatnya kalian itu merumuskan apa-apa tadi yang ditayangkan itu. Ada hal yang belum dipahami, bikin pertanyaan, tanyakan. Jadi ketika kalian tidak paham jangan diam, ya, tapi harus bertanya. Kalau kalian tidak mau bertanya, sesat di hutan. Ya. Jadi jangan sampai sudah tahu belum paham, pura-pura paham, giliran ditanya nanti nggak paham. Ya. Silakan untuk selanjutnya kita sebut ini kelompok berapa? Kelompok 1 ya. Kelompok 1 sesuai urutan aja. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Nah nanti dari masing-masing baik perorangan maupun kelompok kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan. Nah, nanti kita jawab bersama-sama biar lebih jelas. Silakan untuk dari kelompok 2 dulu. Dari kelompok 2 silakan ada pertanyaan. Siapa yang mau mewakili? Gerna. Siapa? Yang menanyakan? Silakan. Siapa yang digunakan dinasti Abbasiyah, bagaimana penjelasannya? Dinasti apa? Dinasti Abbasiyah, bagaimana penjelasannya? Ada yang mau jawab? Jadi Abani Abbasiyah itu sebagai terusan atau penerus daripada dinasti apa sebelumnya? Ada yang tahu? Mau tangan tahu? Dinasti apa? Yang tahu? Angkat tangan. Dinasti Umayyah. Ya. Nah sekarang kita diskusi. Kalau misalkan ini silakan kalian berdiskusi, bermusyawarah, menunjukkan apa yang bertanyakan, apa yang belum jelas, silakan dirumuskan. Nanti setelah itu kalian simpulkan dan kalian sampaikan hasil kesimpulan kalian, ya. Ya, silakan.
Kalau sudah, silakan kalian menyampaikan hasil daripada yang bisa kalian simpulkan dari materi yang sudah disampaikan tadi. Jadi silakan untuk membacakan hasilnya. Dimulai dari kelompok berapa? Dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1 baca, silakan baca. Silakan dibaca ya. Biografi Khalifah Harun al-Rashid. Dia terkenal sebagai salah satu pemimpin terbesar yang pernah hidup di masa kejayaan Islam. Khalifah Harun al-Rashid lahir di Raih pada tahun 796 dan wafat pada tanggal 24 Maret 809 di Khalistan. Harun al-Rashid adalah khalifah kelima dari kekhalifahan Abbasiyah dan menerima antara tahun 786 hingga 809. Ayahnya bernama Muhammad al-Mahdi. Khalifah yang ketiga dan kakaknya Musa al-Hadi adalah khalifah yang ketiga. Ibunya Yasiyah dijuluki Khalid berasal dari Yaman. Rashid wafat dalam usia 45 tahun atau 46 tahun dalam peperangannya di Khurasan tahun 1193. Semoga Allah merahmati Harun al-Rashid. Kepemimpinan Khalifah Harun al-Rashid 786 sampai 809 Masehi atau 710 sampai 194. Dengan naiknya Harun menduduki jabatan khalifah, maka dinasti Abbasiyah memasuki era baru yang sangat gemilang. Dia adalah seorang pengusaha yang paling cakep dan paling mulia di antara dinasti Abbasiyah. Dia memerintahkan selama 23 tahun. Dalam sejarah pada masa abad ke-9 ada dua nama raja besar yang gemilang dalam urusan-urusan dunia. Di antara kedua raja itu, Harun merupakan raja yang paling gemilang dan paling berkuasa, yang dapat mengembangkan kebudayaan yang lebih tinggi. Kedua raja tersebut juga mengadakan hubungan persahabatan yang didorong oleh kepentingan masing-masing. Harun al-Rashid juga memperindah dan mempercantik kota Baghdad yang dibangun oleh kakeknya Al-Mansur sebelumnya, sehingga puncak keindahan, kemegahan, dan kecemerlangan kota Baghdad yang mencapai kota terindah di dunia pada itu. Sejak awal berdirinya, kota ini sudah menjadi pusat peradaban dan kebangkitan ilmu pengetahuan dalam Islam. Silakan dari kelompok 3. Tapi yang mau menyampaikan Pengaruh kepemimpinan khalifah terhadap ilmu pengetahuan dan pendidikan. Berangkat dari sikap ingin mensejahterakan rakyat, maka apapun yang dilakukan. Dia berikat sehingga membuat para pedagang, saudagar, dan pekerja dapat melakukan perjalanan di seluruh wilayah kerajaan yang sangat besar. Masjid, perguruan tinggi, dan sekolah-sekolah, rumah sakit, toko obat, jembatan, dan terus santri dan memperlihatkan masalahnya yang besar untuk kesejahteraan rakyatnya. Untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dan negara harus dilakukan perdagangan dan pertanian dengan sistem irigasi. Kemajuan sektor-sektor ini menjadikan Baghdad ibu kota pemerintahan Bani Abbas sebagai pusat perdagangan, ilmu pengetahuan dan kesenian, membuat Baghdad menjadi pusat yang menarik orang-orang terpelajar dari seluruh dunia. Salah satu perkara penting yang menjadikan Harun al-Rashid begitu masyhur ialah naungannya atas ilmu yang mendirikan Baitul Ilmi, yang merupakan suatu institusi kebudayaan dan pikiran yang cemerlang ketika itu yang dalam merintis jalan ke arah pembangunan Eropa. itulah ya. Jadi kalian sudah nyimak dan sudah memahami. Barangkali masih ada yang perlu ditanyakan. Apa? Pertanyaan atau apa? Kenapa hubungan Khalifah Harun al-Rashid bisa menjadi khalifah terbaik sepanjang peradaban Islam? Kalian tahu? Kalian tahu? Kenapa Khalifah Harun al-Rashid menjadi khalifah terbaik sepanjang masa? Karena Harun al-Rashid memiliki kecakapan, karakter yang
yang luar biasa, soleh, cerdas, dan sangat mencintai ilmu dan ulama. Nah, itu betul. Jadi salah satu alasan kenapa Harun ar-Rasyid bisa menjadi sosok khalifah best dari orang yang terbaik daripada yang terbaik, karena beliau adalah seorang yang memang sangat luar biasa secara kepribadiannya. Harun ar-Rasyid dikenal sebagai seorang khalifah yang soleh. Kesolehan beliau adalah setiap tahun menunaikan ibadah haji dan umroh bersama 300 para alim ulama atau 300 orang lah. Bahkan ketika berangkat itu dibekali dengan baju besi. Ya, setiap tahun. Sekalipun misalkan di tahun tersebut tidak melakukan haji karena ada satu alasan, sedang berjihad, sedang berperang. Seperti waktu itu memerangi Raja Byzantium. Terus bukti selanjutnya adalah Harun ar-Rasyid itu cinta dengan hasanah keilmuan. Maka beliau mendirikan yaitu Baitul Hikmah, perpustakaan terbesar di abad ini. Berada di Baghdad. Baghdad itu kalau sekarang itu Irak. Dan juga beliau itu selalu memberikan apresiasi terhadap karya-karya ilmiah. Seperti gini, para ulama yang memiliki karya, baik itu karya ilmiah, ilmu fikih maupun ilmu yang lain, sehingga mereka melahirkan satu buku atau kitab, itu dihargai dengan cara ditimbang. Umpamanya kitabnya ini 5 kilo umpamanya, itu dihargai dengan 5 kilo emas. Dan selain itu juga diberikan ya tunjangan dari negara, ya. Walaupun tidak semuanya mau menerima seperti yang lain, ya. Kemudian setelah itu memberikan reward buat siswa-siswa berprestasi, mengadakan beasiswa dan sebagainya kalau zaman sekarang, ya, seperti itu. Nah, itu adalah jadi dari kepribadian tersebut sangat wajar, ya, sangat wajar bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan petunjuk kepada orang-orang yang soleh, kepada orang-orang yang takwa, kan, terhadap kepemimpinan yang sedang dia lakukan. Sebab pada akhirnya bagi orang yang takwa itu Allah selalu memberikan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Apa itu? Bagi orang yang bertakwa Allah selalu memberikan rezeki dari arah-arah yang tidak diduga. Termasuk ini menolong di dalam mengatur sebuah negara sehingga menjadi berkembang menjadi negara maju. Jadi adapun penjelasannya adalah begini. Dinasti Umayyah itu terbentuk setelah periode Khulafaur Rasyidin. Setelah Khulafaur Rasyidin itu terakhir itu adalah Sayyidina Ali, kemudian dari Sayyidina Ali estafet kepada Sayyidina Hasan. Kemudian Sayyidina Hasan melihat maslahat dan madaratnya umat waktu itu, karena terjadinya perselisihan, akhirnya diserahkanlah kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Maka dari situlah dimulai Bani Umayyah. Setelah Bani Umayyah, di masa pembentukan kemajuan dan akhirnya di masa kehancurannya, itu adalah Khalifah Marwan pada saat itu. Jadi ada suatu revolusi yang dilakukan oleh Bani Abbas. Siapa itu Bani Abbas? Bani Abbas adalah keturunan Sayyidina Abbas yang merupakan paman Rasulullah. Ya, termasuk berarti klan Bani Hashim. Ya. Oleh karena itu, dalam pergerakannya Bani Abbas ini, Abu Abbas As-Safa ini didukung oleh antara lain dinasti atau keluarga Bani Hashim pertama, ya. Kemudian juga didukung oleh kelompok Syiah, bahkan didukung juga oleh kelompok Khawarij. Sehingga pada akhirnya setelah Khalifah Marwan berhasil dilakukan dibunuh, maka dimulailah peradaban Bani Abbas.
Dan Bani Abbasiyah ini tercatat kekuasaannya itu lebih dari 5 abad, 508 tahun. Ya, sehingga khalifahnya pun ada 35 khalifah. Ada? Ya, sudah paham apa masih bingung? Insyaallah paham apa insyaallah tidak? Alhamdulillah. Baik, untuk pembelajaran hari ini saya kira cukup ya. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai materi berikutnya, yaitu dinasti Utsmani ya. Setelah ini, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.